Sesaat lagi warga Kota Surabaya akan menyambut Hari Pahlawan. Bagaimana DPRD Kota Surabaya melihat semangat nilai kejuangan dan juga kepahlawanan baik dari warga Surabaya maupun kebijakan-kebijakan yang sudah diambil oleh pemerintah. Selengkapnya akan kita bahas di dialog. Pemirsa, Dialog Buletin Jatim kali ini kembali. Kita dalam Dialog Buletin Jatim kali ini akan membahas terkait kejuangan dan juga kepahlawanan. Di Kota Surabaya, sesaat lagi warga Kota Surabaya akan kembali menyambut Hari Pahlawan di 10 November. Kita akan membahasnya bersama dengan Ketua DPRD Kota Surabaya, Pak Adi Sutarwiono. Pak, sehat? Sehat. Alhamdulillah. Pak Wi, kita membahas terlebih dahulu terkait spirit kepahlawanan di Kota Surabaya. Pak Wi sebenarnya melihatnya seperti apa, Pak? Setiap Hari Pahlawan kita selalu memperingati dengan membuat tabur bunga ke makam-makam pahlawan, kemudian melakukan upacara. Dan yang lebih khas lagi di Hari Pahlawan ini, seluruh aparatur pemerintah Kota Surabaya dan juga anggota DPRD Surabaya itu memakai baju pahlawan, kostum pejuang, yang karena itu untuk mengingat-ingat di masa sekarang ini supaya generasi penerus ini senantiasa terus membawa semangat para pejuang, para pahlawan yang telah berkorban jiwa dan raga, harta dan benda di masa lalu untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia, dan betul-betul semangat itu bisa merasuki pikiran dan kemudian kesadaran dari semuanya untuk merawat dengan baik spirit kemerdekaan yang telah diperjuangkan dengan arek-arek Surabaya pada saat itu. Ya, tanggal 10 November kita akan melakukan upacara bersama di Balai Kota Surabaya, dan kita akan memakai baju berjuang pada hari itu, yang karena itu bisa mencerminkan semangat kepahlawanan di Kota Surabaya. Ya. Sebenarnya nilai-nilai apa, Pak, yang pengen ditunjukkan kepada warga masyarakat Kota Surabaya? Nilai-nilai yang paling penting adalah kesiapan untuk berkorban, ya, bergotong royong satu sama lain untuk memperjuangkan sesuatu, yang kegigihan meraih sesuatu yang selama ini menjadi cita-cita bersama, yakni meningkatkan kehidupan masyarakat yang lebih baik, kemudian melawan kemiskinan, kemudian melawan pembodohan, dan melawan segala bentuk yang berusaha itu agak menterbelakangkan warga masyarakat. Di era yang sekarang, maka kemudian kita harus mengusahakan pembangunan di seluruh wilayah Kota Surabaya ini bisa dilakukan dengan baik, dengan mengangkat harkat dan martabat hidup masyarakat di Kota Surabaya ini. Ya. Ada nilai rela berkorban begitu ya? Iya, rela berkorban. Semangat untuk rela berkorban dan tidak egois, ya, tidak mendahulukan keselamatan diri sendiri. Ya, tapi memperjuangkan sesuatu yang nilai-nilainya sangat luhur sekali. Nilai-nilai yang mewarisi dari semangat arek Surabaya yang pada waktu 10 November tahun 45 itu bertempur habis-habisan, dan kita semua bisa membaca dan melihat betapa besar pengorbanan para pahlawan di masa itu. Pak Wi, kalau melihat sebenarnya warga Kota Surabaya ini sudah cukup bisa memaknai nilai kepahlawanan nggak sih, Pak? Kalau dari yang selama ini pertumbuhan di Kota Surabaya, menurut saya relatif mereka bisa memahami dengan baik. Pertumbuhan yang baik di Kota Surabaya ini tidak bisa diraih kalau tidak ada partisipasi publik yang menyeluruh di Kota Surabaya ini. Warga masyarakat kalau punya ada program apapun dari pemerintah Kota Surabaya senantiasa itu nyengkuyung sekali dari akar rumput itu, dan kemudian bisa terwujud dengan baik. Misalkan soal penataan lingkungan, penanganan stunting, penanganan kemiskinan, itu betul-betul menjadi diekspresikan dengan sangat baik, dengan jiwa gotong royong
di masyarakat itu. Oke. Berarti Pak Awi sekarang sudah menilai bahwa wujudnya ada begitu ya Pak, kalau kita berbicara tentang Surabaya tidak mungkin berkembang sedemikian baik ya, dengan pertumbuhan ekonomi terakhir 5,7% dan kemudian kekuatan APBD-nya sebesar 12,3 triliun. Tidak mungkin kalau masyarakatnya tidak berpartisipasi dengan penuh dan bergotong royong untuk membangun kota Surabaya. Dan kemudian Wali Kota Surabaya, Pak Eri Cahyadi, Wakil Wali Kota Surabaya Pak Armuji itu betul-betul mempelopori pemerintahan dan pembangunan di Kota Surabaya sebagai tokoh ikonik di kota ini bisa mendorong pertumbuhan gotong royong yang lebih baik ya di masyarakat. Oke. Ada sinergi ya Pak ya yang terbentuk. Sinergi yang baik ya. Pak Eri Cahyadi kemudian mereka membentuk kaum madani yang itu bisa saling satu sama lain saling membantu warga masyarakat yang berkekurangan. Apa Pak yang nantinya rencananya ini kalau kita singgung sedikit ya Pak, ada DPRD yang baru, kemudian ada spirit yang baru, nilai kejuangan yang seperti apa Pak nanti akan dibawa? Saya kira kita diwariskan oleh satu kegigihan ya, nilai-nilai kegigihan untuk tidak pantang menyerah ya. Karena itu kita ini digembleng oleh nilai-nilai kejuangan itu, nilai-nilai pantang menyerah. Karena itu kita setia pada cita-cita yang luhur, yang karena itu membuat kita lebih maju baik secara individu maupun secara kolektif. Ya. Karena kemajuan individu pun juga tidak mungkin dicapai kalau kemudian tidak ada kerjasama yang kolektif, yang secara bergotong royong dengan warga masyarakat yang lain. Perkembangan satu kelompok masyarakat tidak akan bisa mungkin tercapai kalau tidak ada penopang dari kerjasama yang baik dengan kelompok masyarakat yang lain. Sehingga memaknai kehadiran individu, kehadiran kelompok, kehadiran komunitas dalam satu keberagaman di kota Surabaya ini yang bermacam-macam warga masyarakat bertempat tinggal di kota Surabaya ini betul-betul disadari oleh warga masyarakat yang lain di kota Surabaya ini. Sehingga kita bisa maju dalam satu harmoni yang selama ini terpelihara dengan baik. Kita bisa melihat setiap tanggal peringatan 17 Agustus 1945, masyarakat di berbagai kampung, di seluruh kampung Surabaya ini, semua pada keluar kampung, ya, merayakan, bukan memperingati peringatan kemerdekaan Republik Indonesia, sehingga dari berbagai latar belakang, suku, agama, golongan yang berbeda-beda itu bisa duduk dengan cara yang sama, dengan berada di kampung-kampung, menggelar tikar, kemudian mereka memanjatkan doa yang khidmat sehingga menghargai dan mengkhidmati betul dari pahlawan yang sudah gugur di masa lalu. Baik, berarti memang diharapkan nih warga Surabaya ada makna yang terserap dan kemudian termanifestasi dalam kehidupan seperti ya Pak Awi. Pak Awi, kalau Pak Awi sebenarnya melihat apakah selama ini kebijakan yang sudah diterapkan oleh pemerintah Kota Surabaya ini sudah menerapkan nilai kejuangan dan juga kepahlawanan, karena ini merupakan tindakan dan sikap yang tidak bisa dipisahkan. Tahan dulu Pak Awi, pemirsa jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan kembali tetap di Dialog Buletin Jatim. Kita lanjutkan kembali pemirsa, kembali di Dialog Buletin Jatim. Kita menyinggung soal bagaimana ternyata makna dari Hari Pahlawan di Kota Surabaya ini terwujud. Dan bisa kita lihat bagaimana pembangunan di Kota Surabaya tadi sudah disinggung oleh Pak Awi. Pak Awi, tapi sebenarnya ada sinergitas begitu ya masyarakat dan juga kebijakan pemerintah. Dari DPRD Kota Surabaya melihat kebijakan yang selama ini sudah diterapkan begitu, apakah ini sudah mewujudkan nilai kejuangan dan juga kepahlawanan? Kalau dari misalkan melihat upaya-upaya kita menekan kemiskinan ya untuk mengindikasikan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang lebih baik. Ada semangat untuk saling membantu satu sama lain ya. Mereka yang berkekurangan kemudian dibantu oleh warga masyarakat yang lain, dan kemudian gotong royong di masyarakat itu betul-betul diterapkan ketika mereka ada warga masyarakat yang berkesusahan, kemudian sakit, kemudian
harus dibantu satu sama lain. Kehidupan bertetangga itu betul-betul dihayati oleh warga masyarakat sebagai satu kekuatan bersama, ya, menopang kehidupan individu yang lain. Sehingga ada satu inisiatif di DPRD Surabaya yang nanti akan menyusun rancangan peraturan daerah tentang Surabaya sebagai kota pahlawan, ya, sehingga bisa ada dinaungi dengan kota pahlawan ini betul-betul menjadi satu keputusan politik yang itu disepakati antara DPRD Surabaya dengan pemerintah Kota Surabaya, dan juga kemudian diperlakukan penguatan sendi-sendi kehidupan masyarakat, mewarisi semangat kepahlawanan di masa yang lalu. Salah satunya adalah semangat rela berkorban dari yang diwariskan para pahlawan di masa lalu, dan kemudian kejuangan ini yang kemudian harus kita pupuk dan kemudian harus kita aktualkan dalam kehidupan sehari warga masyarakat, supaya kegigihan untuk mencapai sesuatu itu betul-betul mendasari dari satu gerak kita. Oke. Kalau tadi ada nilai-nilai ya Pak, tapi kalau tindakannya Pak, seperti apa agar mencapai tujuan-tujuan itu Pak? Salah satunya kalau sekarang Pak Wali Kota Surabaya, Pak Eri Cahyadi misalkan menginisiasi Kampung Madani, ya. Karena itu kemudian warga masyarakat yang mampu itu mendonasikan dari kemampuannya untuk membantu mereka yang lemah, dan kemudian harus dilakukan upaya pembantuan dari kemampuan ekonomi ke masyarakat. Berarti Pak Awi menilai kebijakannya sudah banyak sekali. Ya, saya kira Kota Surabaya ini bisa tumbuh dengan baik, ya, dengan seperti saat ini karena partisipasi publiknya yang saya kira. Baik, berarti kebijakannya ini memang secara khusus fokus pada bagaimana meningkatkan partisipasi publik sehingga bisa mewujudkan nilai-nilai kepahlawanan di situ ya. Pak Awi, tadi sempat disinggung soal Raperda Kepahlawanan Pak. Nanti Kota Surabaya itu seperti apa Pak? Nanti sudah masuk dalam agenda kita untuk menyusun peraturan daerah itu, dan kemudian nanti akan selama ini kan sebagai nama sebagai kota pahlawan ini tidak ada payung hukumnya. Payung hukumnya itu nanti akan ditetapkan oleh peraturan daerah DPRD Kota Surabaya. Sehingga disitulah nilai-nilai dilakukan elaborasi, nilai-nilai kejuangan juga demikian, karena itu menjadi salah satu semangat yang khusus di Kota Surabaya ini. Boleh di-spill sedikit Pak, kalau bahasanya anak sekarang itu apa poin-poin yang nanti akan ada di dalam Raperda ini? Semangat nilai-nilai seperti yang tadi saya sebutkan, soal perjuangan, soal kepahlawanan, gotong royong dan sebagainya. Dan kemudian kita mencapai satu tekad bersama untuk mencapai kehidupan yang lebih baik, yang memberantas kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan. Itu yang membuat kita bisa maju secara bersama-sama. Ya, spirit itu terus dibawa dan itu tampak di kebijakan-kebijakan yang dibawa. Pak, kalau kita berbicara tentang Raperda, ini ada informasi bahwa sesaat lagi, nggak akan lama lagi gitu ya, pemerintah Kota Surabaya melalui DPRD ini akan ada Raperda yang berfokus pada pemajuan kebudayaan, Pak. Nah, ya itu, pemajuan kebudayaan itu nanti kemudian unsur-unsur kebudayaan itu akan diangkat dan kemudian dinaungi dalam satu penyelenggaraan pemerintahan di Kota Surabaya ini, sehingga misalnya kayak Setikabumi, ya itu mendapatkan tempat yang sangat sentral sekali, misalkan untuk menguri-uri budaya-budaya, adat istiadat, kebudayaan di masyarakat yang kemudian itu mencerminkan kehendak bersama untuk dilestarikan di masa sekarang. Berarti Raperda Kota Pahlawan sama Raperda kebudayaan ini sama beririsan atau berbeda Pak? Beririsan bisa gitu nanti ya. Saya belum lihat naskahnya. Ya. Sudah proses berarti ya Pak. Oke, kalau kita berbicara tentang Raperda kebudayaan ini nampaknya selaras begitu dengan kabinet yang baru
Kabinet Merah Putih ini akan ada terpisah kan Pak Menteri Kebudayaannya. Nah ini apakah memang dengan tujuan itu atau justru Kota Surabaya sudah memulai sebelum ada ini Pak? Saya kira menurut saya memang ketentuan dari peraturan perundang-undangan untuk memajukan kehidupan kebudayaan kita, sehingga sejak lama memang digagas untuk membuat raperda pemajuan kebudayaan itu, dan kemudian kegiatan-kegiatan kebudayaan di masyarakat betul-betul diayomi dan kemudian diaktualkan dalam kehidupan sehari. Tidak hanya sekedar adat istiadat, tapi kemudian kebudayaan, nilai-nilai kebudayaan itu betul-betul menjadi semangat bersama ya, di Kota Surabaya ini. Baik Pak Awi, nilai kebudayaan yang nantinya akan terlindung di payung hukum ini bisa menjadi satu budaya baru begitu ya bagi masyarakat Kota Surabaya. Sebenarnya di Surabaya bukan budaya baru, gimana, tapi Pak? sebetulnya adalah peraturan daerah itu nanti akan memayungi apa yang sudah ada. Ya. Oke, Pak Awi, kita akan lanjutkan kembali. Nanti kita bahas lebih lanjut terkait Raperda Kota Pahlawan dan juga Raperda Kebudayaan, pemajuan kebudayaan di Kota Surabaya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Dialog Buletin Jatim. Pemirsa, kembali di Dialog Buletin Jatim, kita lanjutkan pembahasan soal kejuangan dan juga kepahlawanan di Kota Pahlawan Surabaya. Tadi kita sudah membahas terkait bagaimana masyarakat Kota Surabaya ini sudah sadar tinggal dan hidup di Kota Pahlawan sehingga ini termanifestasi gitu ya Pak ya, teraplikasikan ke kehidupan sehari-hari dan didukung oleh raperda yang sedang dirancang terkait Raperda Kota Pahlawan. Pak Awi, sebenarnya seberapa penting sih Pak Raperda Kota Pahlawan ini harus ada? Ya, kita ingin memberikan support. DPRD kalau nggak salah di periode yang lalu sudah menginisiasi itu untuk segera dirampungkan, tapi karena keterbatasan waktu, raperda itu tidak jadi ya, untuk menginisiasi raperda Surabaya Kota Pahlawan. Dan sekarang mungkin nanti akan kita lanjutkan lagi di periode 5 tahun ke depan ya, supaya Surabaya ini punya peraturan daerah yang memayungi nilai-nilai kepahlawanan dan nilai-nilai kejuangan di Kota Surabaya ini. Dan itu kemudian di breakdown dalam program-program pemerintah yang nanti akan ditanamkan kepada kita bersama, terutama generasi penerus, anak-anak muda, para pelajar sekalian, mereka bisa tumbuh dengan baik dengan menghayati nilai-nilai yang selama ini diwariskan oleh para pendahulu kita yang mendirikan kota ini, dan semangat untuk berjuang, semangat untuk berkorban, karena itu mencapai sesuatu dengan bersama-sama, bergotong royong satu sama lain, itu betul-betul dipraktekkan dalam kehidupan sosial di masyarakat gitu. Pak Awi, kalau kita singgung soal anak muda tadi ya, pelajar begitu, nampaknya sudah mulai ada pergeseran Pak. Kalau dulu kita hidup bersama, kalau sekarang itu lebih banyak kita kayaknya menatap layar gadget kita. Nah itu nanti seperti apa Pak Awi? Ya justru karena itu kalau kehidupan yang kemudian cenderung individualistik tidak bisa dibiarkan. Yang membuat kota ini nanti akan tidak bisa bertumbuh dengan kekuatan bersama. Tidak bisa juga kemudian semangat pemerintahan di Kota Surabaya ini lantas hanya mementingkan salah satu kelompok, tidak bisa. Kota Surabaya ini teramat beragam sekali, dan warga masyarakat juga kemudian merasa terwakili dalam kebijakan-kebijakan pemerintahan, dalam stakeholder di Kota Surabaya ini. Mereka merasa mendapatkan ruang untuk beraktualisasi di Kota Surabaya ini. Pak Awi, kita tadi sudah membahas soal masyarakat dan juga kebijakan pemerintah. Kalau di internal DPRD sendiri Pak, nilai kejuangan dan kepahlawanan seperti apa yang nanti akan dibawa oleh Pak Awi? Yang saya kira teman-teman sekalian untuk bekerja dengan keras dan kemudian menangani aspirasi masyarakat dan kemudian memperjuangkan dalam ruang-ruang kebijakan publik di Kota Surabaya ini nanti akan menjadi semangat para DPRD yang baru saja dilantik di tahun 2024 sampai tahun 2029. Mereka merasa juga kemudian berkontribusi atas seluruh upaya kerasnya, atas kerja kerasnya
menyelesaikan agenda-agenda pemerintahan, mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat, mendukung pertumbuhan masyarakat yang lebih baik selama 5 tahun ke depan ini. Salah satu contohnya Pak, nanti seperti apa Pak Awi? Karena ini kan ada, kalau Pak Awi di periode sebelumnya sudah membawa dan berhasil. Sekarang akan ada 22 anggota baru. Nah nanti Pak Awi akan seperti apa Pak membawanya? Ya, membawanya maksudnya seperti apa itu? Kepada anggota yang baru untuk nilai kejuangan dan juga kepahlawanan. Itu akan jadi satu proses interaksi yang berjalan secara natural, ya. Yang karena itu semangat-semangat bersama itu pasti akan saling tertularkan satu sama lain. Dalam satu kerja kolektif, karena DPRD Surabaya ini bekerja secara kolektif kolegial, tidak bisa bekerja sendirian, sehingga maksud nilai-nilai yang kemudian dihayati dari masing-masing pihak itu lantas tertangkap dengan baik di ruang-ruang rapat komisi, ruang rapat badan anggaran, badan musyawarah, sampai di ruang rapat badan paripurna, tempat pengambilan keputusan DPRD Kota Surabaya. Nilai kejuangan dan juga kepahlawanan yang akan dibawa terus begitu ya Pak oleh DPRD Kota Surabaya. Pak, sesaat lagi kita akan menyambut begitu ya Hari Pahlawan. Pak Awi ada pesan kepada masyarakat Surabaya dan juga kepada pemerintah termasuk juga anggota DPRD Pak? Saya selamat memasuki memperingati Hari Pahlawan di Kota Surabaya yang terus kita pelihara dengan baik, semangat untuk menjaga kota ini, semangat untuk membuat kota ini tumbuh dan kemudian bergotong royong dan kekuatan bersama terus menekan kemiskinan, kemudian kita terus melanjutkan sendi-sendi kehidupan masyarakat yang lebih baik, dan karena itu ada semangat bekerja sama, berkorban untuk Surabaya yang lebih baik. Kepada anggotanya Pak, diajak seperti apa Pak? Ya, semua kan terlibat, ya, semua kan terlibat untuk mendorong Surabaya ini yang lebih baik. Menurut berbagai spesifikasi kerja yang berbeda-beda dari Komisi A, Komisi B, Komisi C, Komisi D, dan seluruh badan-badan pasti nanti akan terlibat untuk mengawal pertumbuhan Kota Surabaya ke arah yang lebih baik. Terima kasih Pak Awi. Pemirsa, kita harapkan dengan semangat kejuangan dan juga kepahlawanan, kita hidup di Kota Pahlawan Surabaya, ada banyak keteladanan yang tadi sudah disebutkan Pak Awi, mulai dari gotong royong, kemudian spirit untuk rela berkorban. Ini semoga terus termanifestasi, kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari untuk membangun Kota Surabaya lebih baik lagi. Terima kasih Pak Awi. Saya Belinda Firda mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.